Di dalam dunia ini hanya dua hal yang mampu kita atur, yaitu pikiran dan ekspresi. Maka apapun yang terjadi, maka aturlah selalu pikiran tetap positif dan ekspresi tetap menampilkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Ini tuh Bun El lagi jalan-jalan pagi di hari Minggu kemarin ya sama anak-anak. Pengennya sih bikin estetik, ngambil video pelan-pelan, cakep, ciamik. Tapi baru ngambil video waktu beli empe-empe aja nih. Masya Allah, tabarakallah udah ada kejadian sih nomor 2 nangis. Abang Bima tuh emang lebih perasa gitu ya, lebih nggak bisa mengungkapkan ekspresi, cuma nangis gitu. Nih ya kita tanya nih, kenapa nih dia nangis? Hah? Kenapa kok nangis? Kenapa didorongin abang kenapa? Hah? Ya udah jangan nangis. Ternyata karena abangnya ngedorong sepeda nggak seenak bundanya. Kita tuh selalu antisipasi kalau jalan-jalan bawa gendongan juga. Karena pasti ada momen dimana Bima iri pengen naikin sepeda Agni. Nah ini tuh Abang Rafa langsung kayak gendong untuk ngasih tahu ya, bukan permintaan maaf, tapi wujud kasih sayang. Tapi sebelum Abang Rafa nggak gendong Bima, udah dicontohin dulu, Rafa dulu digendong ayahnya. Kita ngasih tahu bahwa menggendong itu bukan sebagai hukuman, tapi bukti kasih sayang. Ya hal-hal receh kayak gini kadang-kadang terjadi di keluarga dan cukup membuat afeksi sendiri untuk seorang ibu ya. Maka yang terpenting kendalikan pikiran dan ekspresi, anaknya boleh nangis, ibunya jangan ikut nangis. Oke, apa kabar di hari Senin ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda tadi jalan-jalan pagi sambil beli empe-empe nih. Ini empe-empe homemade. Jadi langsung di tempat pembuatannya. Untuk harganya sendiri sangat terjangkau, Rp1.000 aja untuk per butir ya. Wow, ini cemilan yang murah meriah tapi enak. Ya, balik lagi ada kualitas, ada harga. Untuk yang Rp1.000 ini nggak memakai ikan. Kalau teman-teman mau request pakai ikan juga bisa. Nah, ini kita lanjut jalan pulang dan alhamdulillah kondisi kembali normal. Yang naik sepeda Baby Agni dan keduanya berjalan kaki. Kalau tadi sempat marah dulu sama Abang Rafa, ngomelin lagi Abang Bima karena nggak mau jalan, wah ujung-ujungnya sepanjang perjalanan kayak bakalan stres, bakalan keder, bakalan pusing. Ya oke teman-teman, jadi untuk hari ini Bunda mau ngebahas gimana cara mengatur gaji harian untuk 100.000 per harinya. Nah, untuk gaji harian cocok banget pakai metode target menabung random seperti ini. Silakan diisi sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kalau teman-teman yang gajinya bulanan, itu rasanya agak sulit kalau nggak punya anggaran uang harian gitu ya. Nah, tapi caranya kalau tetap mau menabung random, yang pertama menunggu sisa anggaran, tapi kalau khawatir tidak bersisa, bisa menggunakan metode mencuri di awal. Seperti yang Bun lakukan nih, kalau ada uang sayuran 200.000 misalnya, kita curi dulu 20.000 untuk dimasukin ke target random seperti ini. Alat kedua yang bisa kamu pakai untuk mengatur gaji harian, nah menggunakan dompet kartu seperti ini. Karena kalau dompet pintar kan itu terlalu besar gitu misalnya. Jadi ngisinya tuh sedikit-sedikit, mungkin nanti akan menimbulkan efek stres, kok uangnya cuma sedikit. Tapi kalau dompetnya diperkecil seperti ini akan jauh lebih mudah untuk mengaturnya. Dan untuk gaji harian, Bunda selalu ingatkan memiliki resiko lebih tinggi untuk tidak menerima gaji. Jadi fluktuatif gajinya tuh akan jauh lebih tinggi. Sehingga untuk menekan keinginan harus jauh lebih bersemangat nih supaya kebutuhan yang sifatnya bulanan terbayarkan dengan baik. Nah, untuk dompet kartu seperti ini bisa aja ditulisin depannya kayak gini, contoh uang gas, terus uang jajan anak. Nah, yang untuk tempat slot uangnya itu kita gunakan kalau ada sisa anggaran. Jadi dalam mengatur uang kan kadang-kadang orang berbeda-beda. Ada orang yang cuek gitu ngeliat dompetnya nggak ada isinya biasa aja. Ada orang yang stres kok dompet udah kosong banget. Nah, untuk gaji harian kalau saran dari Bun Ai, kalau pakai yang dompet pintar langsung dalam jumlah besar itu kan kayak nanti ngisinya tuh sedikit-sedikit ya. Terus ujung-ujungnya juga bakalan kepake karena pengeluarannya juga harian. Nanti pikirannya termanipulatif lagi dengan ngerasa kok dompet nggak isi-isi gitu kan. Dibeli dompet pintar tapi nggak ada isinya.
Bingung lagi dan stres lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke tips untuk mengatur gaji harian. Yang pertama adalah tuliskan seluruh pengeluaran. Jadi tips yang dari Bun Ai, kalau penghasilan kamu nggak tetap, pengeluaran kamulah yang harus tetap. Jangan keduanya memiliki variabel yang nggak tetap, nanti bakalan keder. Nentuin berapa sih yang harus aku cari di setiap hari. Kalau suami aku pas lagi nggak kerja, mudah-mudahan aku dagang nih, mungkin hanya jualan es atau jualan mie gaul mungkin, tapi bisa menghasilkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, langsung aja di sini kita akan buat dulu untuk keperluan atau kewajiban di bulan Februari 2022 ini ya. Yang pertama adalah kontrakan Rp500.000, listrik Rp100.000, SPP anaknya Rp75.000, Pampers Rp50.000, pulsa Rp100.000. Nah, untuk kewajiban ini sifatnya kita sisihkan dulu di awal setelah menerima gaji. Tapi kalau untuk kebutuhan seperti minyak, garam, sabun, deterjen, dan lain-lain, mendingan kalau saran dari Bun Ai, belinya itu harian teman-teman. Atau bisa digonta-ganti. Contoh, hari ini beli minyak setengah liter, besok kan udah nggak mungkin dong beli minyak lagi. Kita bisa ganti dengan beli deterjen, besoknya lagi kita bisa ganti beli mungkin peremian, persabunan, dan sebagainya. Saran kedua dari Bun Ai adalah untuk komponen kewajiban jangan dibagi 30 hari. Kenapa? Karena ada resiko ketika kamu nggak bekerja, komponen kewajiban ini harus tetap diisi setiap harinya. Contoh nih, kontrakan 500.000, kamu jangan bagi 30 hari, tapi kamu bagi 25 hari, itu untuk maksimalnya. Bagusnya lagi, idealnya lagi di 20 hari. Sehingga nanti ketika di akhir-akhir bekerja, udah 20, udah penuh semua, kamu bisa fokus untuk menabung dana darurat, mungkin untuk modal dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di akhir video. Jadi saran dari Bun Ai, kamu-kamu yang punya penghasilan harian, please untuk komponen kewajiban seperti kontrakan, cicilan, dan sebagainya, jangan kamu bagi ke 30 hari. Karena nanti bakalan bikin anggaran kamu nggak sampai dan ujung-ujungnya akan membuka pintu hutang lainnya di saat waktu pembayaran kewajiban kamu tiba, tapi tabungan kamu belum siap. Nah, di sini Bun Ai bagi untuk 25 hari ya di angka maksimalnya. Jadi kalau untuk kontrakan 20.000, listrik yang 4.000, SPP anak 3.000 per hari, Pampers 2.000, pulsa 4.000, dan untuk bulanan sayuran kita bagi langsung aja per hari. Di sini Bun Ai anggarkan untuk belanja dapur plus beras 20.000, belanja sayurannya ini 20.000, jadi totalnya 73.000 dan masih ada sisa 27.000. Sisa 27.000 ini tetap harus kita olah seolah-olah uangnya banyak. Jadi kalau ngolah duit tuh nganggap aja uangnya banyak dulu. Tapi kalau untuk belanjain duit, nganggap aja uangnya tuh nggak pernah ada atau sedikit. Waduh, itu trik manipulatif pikiran supaya kita menekan keinginan dan memperbanyak untuk menyiapkan masa depan. Sekali lagi Bun Ai ingatkan, mempersiapkan masa depan bukanlah kita mengkhawatirkan takdir atau tidak percaya pada rezeki Allah. Justru kita ingin apa yang dititipkan Allah adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik dan tidak terbuang sia-sia, dan paling penting bisa memberikan warisan terbaik untuk anak cucu nanti, sehingga anak cucu nanti mudah-mudahan bisa lebih berfokus untuk bersedekah. Amin. Waduh, di hari Senin kan keluar lagi si mama dadahnya. Oke, Bun Ai langsung aja kita bagi 27.000 ini menjadi dua komponen, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Tapi sebelum lanjut, Bun Ai mau sapa-sapa dulu ya. Gaji harian semangat nabung. Halo Tuban dan juga Bandung. Gaji harian tetap bersyukur. Halo Pekalongan dan juga Cibubur. Wah, Cibubur agak-agak tetanggaan nih sama Depok. Gaji harian jangan pakai bengong. Halo Taiwan dan juga Hong Kong. Gaji pas-pasan jangan kebanyakan santai. Halo Balikpapan dan juga Dumai. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan kamu yang baru bergabung, langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga bisa langsung terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen terakhir dengan pembagian si 27.000 ini untuk komponen. Yang pertama, 10.000 masukin aja dulu nih ke dana darurat.
Ingat ya, ini gaji harian, jadi jangan berpikir cuma 10.000 aja dikali 25 hari atau sampai maksimal di 30 hari. Nah, sisanya untuk jangka pendek nih 17.000, Bun Ai langsung bagi tak terduga 5.000. Kok bedanya apa sih Bun Ai, dana darurat dan dana tak terduga? Wah, langsung cek aja video sebelumnya ya, Bun Ai udah pernah bahas nih. Untuk jajan 3.000, jajan ini bisa langsung masuk ke kategori hiburan, sedekah Rp3.000, dan lain-lain 6.000. Lain-lain ini Bun Ai harapkan bisa untuk menabung kebutuhan tahunan dan juga servis. Sementara kalau tak terduga, contoh nih, 5.000 dikali 30, 150.000, maka bisa dibagi komponennya, 50.000-nya saving, 50.000-nya lagi untuk hiburan, 50.000-nya lagi untuk modal. Kenapa Bun Ai suruh 50.000-nya lagi ini untuk hiburan? Karena selama 30 hari ini orang udah benar-benar taat, disiplin sama anggarannya. Jangan sampai karena saking taatnya tidak mereward keluarganya atau sedikit merelaksasi mental dan pikiran, meyakinkan bahwa dengan 100.000 per hari pun masih bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan baik-baik saja. Wow, kayak lagu kan ya, aku baik-baik saja. Dan terakhir di sini Bun Ai mau berpesan, dalam menghadapi kekurangan jangan berfokus dengan kata-kata mana cukup ya, tapi fokuslah dengan kata-kata bismillah cukup. Karena setiap ujian yang Allah berikan akan teriring kekuatan berlebih yang kita sendiri sebagai hambanya akan jauh tidak bisa memprediksi. Jadi tetap semangat dan yakinkan bahwa yang dilakukan adalah yang terbaik untuk keluarga. Dan jangan pernah iri karena pastinya setiap orang yang lahir memiliki ujian tersendiri. Dan terakhir nih ya, karena nanti gajinya itu kan waktu awal Bunda cuma bagi 25. Kalau ternyata nanti bekerjanya sampai 30 hari, berarti komponen yang 33.000 ini sisanya kali 5 hari lagi atau 2 hari lagi bisa kamu langsung masukin aja ya ke dana darurat. Oke deh, itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video-video Bunda selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.